wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita kembali dapat bertemu untuk melaksanakan pembelajaran pada bab 2, yaitu perilaku jujur dan menepati janji. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Diawali dengan baca ta'awudz. Berdoa dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li abwabal ilmi wa zaini bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak semua, kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang perilaku jujur dan menepati janji. Namun sebelumnya Bapak ingin mengajukan satu pertanyaan, di mana perilaku jujur dan menepati janji ini adalah perilaku yang sering terjadi atau kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang tidak jujur kepada kita dan ingkar janji? Tidak jujur dan ingkar janji. Bagaimana perasaan kita ketika ada orang yang tidak jujur kepada kita dan mengingkari janjinya kepada kita? Ya, benar. Pasti kamu akan merasakan sakit hati, bahkan mungkin kedepannya kamu tidak akan percaya lagi kepada orang tersebut. Jadi intinya, ketika ada yang tidak jujur kepada kita dan mengingkari janjinya kepada kita, maka timbullah rasa tidak percaya kita kepada orang tersebut. Nah, untuk itu kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah 1.5, meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran agama. 2.5, menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 3.5, memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 4.5, menyajikan penerapan perilaku jujur tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan, dapat mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. Kedua, menyebutkan dalil nakli tentang jujur dengan benar. 3, menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4, berperilaku jujur di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. 5, mendeskripsikan pengertian menepati janji dengan benar. 6, menyebutkan dalil nakli tentang menepati janji dengan benar. 7,
menyajikan contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 8. Berperilaku menepati janji di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat dengan benar. Baiklah anak-anak, kita lihat apa sih itu jujur. Mungkin dalam kehidupan kita sering kita mengatakan ke seorang, kamu tidak jujur, atau bagaimana kamu ingkar janji. Yang apakah kita sudah tahu pengertian jujur itu menurut istilah? Ya, mari kita lihat bersama. Ya, makna jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan tindakan, ya, dengan kenyataan yang sebenarnya, atau dalam istilah lain, sesuai ucapan, perkataan, dan tindakan yang sebenarnya, atau perbuatan yang sebenarnya. Jika ucapan dengan perbuatannya tidak sesuai, maka orang itu dikatakan tidak jujur. Bahkan dalam agama kita sering disebut dengan orang munafik, ya. Kalau perkataan lisan dengan perbuatan tidak sesuai, dalam agama disebut dengan munafik. Jadi kamu sudah tahu ya ciri-ciri orang munafik itu. Salah satunya jika berbicara dusta, ya. Oke, kita lihat dalilnya, ya. Apa dalil dalam surat Al-Ahzab ayat 70? Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Ya. Baiklah. Perhatikan juga dalam satu hadis Nabi SAW, ya, bersabda dari Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing kita pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kita ke surga. Sesungguhnya jika seseorang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwa untuk kunci masuk surga selain ibadah kepada Allah, ibadah yang lazat, juga adalah perilaku jujur. Kalau kita sholat rajin, puasa, zakat, semua kita laksanakan, tapi kita tidak jujur, nah itu mungkin bisa menghambat kita untuk masuk surga. Oke, kita lanjut tentang penerapan, bagaimana penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Banyak, ini sungguh sangat banyak kita alami di sekolah, di rumah, ya, di lingkungan kita. Bahkan kita kalau berjanji itu sangat mudah, tapi menepatinya sungguh susah. Berkata, memohon kepada orang, minta orang jujur mudah, tapi ketika kita diminta jujur kadang sulit. Bahkan sekarang kejujuran itu sangat mahal, ya. Bagaimana dibilang mahal? Karena banyaknya orang yang
masuk penjara gara-gara ketidakjujuran dan tidak amanah, tidak menepati janji, khususnya dalam hal pemerintahan, ya, amanah di pemerintahan. Kita banyak lihat orang-orang yang ditangkap KPK gara-gara tidak jujur. Jadi kamu pun harus belajar jujur dari sekarang, dari sekolah, yaitu dengan cara mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Menyontek sama dengan mencuri, jawaban teman ya. Oke, yang kedua, mengakui kesalahan yang dilakukan. Ini yang sangat sulit dilakukan siapapun ya, kecuali sudah ketangkap basah ya, OTT. Kalau OTT tidak bisa membantah, tapi masih tetap dianggap praduga tak bersalah ya, kalau dalam hukum positif negara kita. Yang ketiga, tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Ini sudah banyak terjadi sejaman sekarang, di mana berita hoax menyebar dengan bebasnya di dunia maya, dan juga banyak terjadi fitnah. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak ikut di dalamnya. Oke, jadi mengerjakan soal ujian kemampuan dengan kemampuan sendiri ya, mengakui kesalahan jika pernah dilakukan, dan tidak menyebar berita bohong. Nah, itu penerapan dalam kehidupan sehari. Mungkin masih banyak lagi ya, mengembalikan barang orang yang hilang, menemukan sesuatu di jalan terus mencari yang punya. Itu juga sikap jujur, sebagaimana kejadian kemarin ya, security di satu instansi yang mengembalikan uang 500 juta yang dia temukan dalam gerbong kereta api. Bagaimana membuktikan bahwa godaan 500 juta itu bukan hal yang sedikit ya, yang sangat menggoda iman ya bagi semua orang, tapi dia mampu mengembalikan dengan utuh uangnya tanpa hilang 1% pun ya, karena dia yakin bahwa Allah akan melihatnya. Oke, yang keempat adalah hikmah. Setiap perilaku terpuji pasti ada hikmahnya. Ya, kalau jujur, pertama kita akan dimudahkan masuk surga, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Bukhari, dan disayang keluarga, teman, serta mendapat kepercayaan dari orang lain. Pasti di dalam keluarga juga ada, dalam satu keluarga yang tidak jujur di keluarga, pasti dia juga akan dikucilkan dalam keluarga sendiri. Begitu juga kalau di luar ya, di dalam keluarga aja dikucilkan kalau kita tidak jujur. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjut. Berikutnya adalah perilaku menepati janji. Apa itu menepati janji? Nah, dalam agama, orang yang menepati janji disebut dengan orang yang amanah ya. Amanah yaitu menepati janji. Jadi kalau tidak menepati janji, namanya orang yang ingkar ya, ingkar, khianat. Ingkar itu orang disebut dengan khianat. Amanah lawannya adalah khianat. Ketika tidak menepati janji, maka dia sudah berkhianat. Nah, bagaimana di sini menjelaskan makna dari menepati janji adalah yaitu memenuhi sesuatu yang telah diucapkan atau dijanjikannya ya. Kita sudah menyanggupi sesuatu ya, sesuatu dengan ucapan kita, mengucapkan, kita menyanggupi sesuatu dengan lisan, maka untuk menepatinya kita harus melakukannya, maka itu dapat disebut dengan menepati janji. Ketika lisan kita menyanggupi sesuatu, namun setelah itu tidak kita lakukan, maka itu namanya ingkar janji. Nah, dalam agama kita diberi amanah, dia menyanggupi tetapi tidak melaksanakan amanah itu, namanya dia telah berkhianat atau ingkar janji. Oke? Terus bagaimana dalilnya ya? Dalilnya yang menjelaskan bahwa kita harus menepati janji. Kita lihat
dalam surat Ali Imran ayat 77. Jadi sama-sama kita baca. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Na'udzubillah. Ya, jadi barang siapa yang ingkar, ya, ingkar ini termasuk ingkar kepada Allah, ya, ingkar kepada janji kita kepada manusia, maka orang itu tidak akan mendapat bagian di akhirat dan Allah tidak akan menyucikan mereka kecuali mereka bertaubat sebelumnya. Oke, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang terjemahannya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janjinya. Jadi siapa manusia terbaik itu? Ya, kalau menurut hadis ini adalah orang yang menunaikan janjinya, ya, orang yang menunaikan janjinya. Ketika dia bisa menunaikan apapun yang dia janjikan, berarti dia itu orang yang amanah. Janji kepada manusia saja dia tepati, apalagi janjinya dengan Allah dan Rasul, ya, pasti dia akan lebih takut, ya, lebih takut ketika dia mengingkari janji. Apa janjinya? Ingat, semua manusia yang sudah menyatakan diri orang muslim, maka janji pertama dia kepada Allah adalah kalimat thayyibah, ya, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah SAW. Oke, kita lanjut. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu sangat banyak, ya. Bagaimana janji kepada Allah ketika kita sudah mengucap berikrar sebagai seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun perintah dan larangan Allah harus kita laksanakan dan larangannya kita tinggalkan. Dan juga bagaimana kita kepada orang tua, menepati janji kepada orang tua. Kita disuruh orang tua belajar, disuruh ke sekolah, tapi sampai di sekolah ada yang belajar, ada yang tidak. Berarti jika tidak belajar, maka dia mengingkari janjinya kepada orang tua. Begitu juga dengan sesama, ya, sering berjanji dengan teman, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menepati. Nah, kuncinya di sini apa? Ketika kita berjanji dengan seorang, maka jangan pernah mendahulukan Allah. Intinya, setiap berjanji, maka kalimat utama yang kita ucapkan adalah insya Allah. Tapi jangan insya Allah seperti orang bilang, jangan insya Allah. Sebenarnya benar sudah itu, tapi dalam penerapannya ketika kita tidak menyanggupi sesuatu, kita sering ngomong insya Allah. Padahal dalam hati sudah punya niat tidak akan
menepatinya, tidak akan misalnya janji tidak akan kita tidak bisa ke sana, saya bilang insya Allah, bukan. Ketika kita bilang insya Allah, maka itu harus kita pertanggungjawabkan. Selama kita tidak ada halangan, maka kita wajib memenuhi janji itu. Oke, berikut adalah bagaimana hikmahnya ketika seseorang sudah melaksanakan janji atau menepati janji atau disebut dengan amanah. Ya, hikmahnya sungguh banyak. Yang pertama memang kita akan mendapat kepercayaan dari orang, ya, dari orang lain percaya kita kalau kita sering menunaikan amanah atau menepati janji, ya, pasti orang yakin apapun yang kita ucap, oh dia pasti akan melaksanakan. Saya yakin, saya percaya sama dia karena dia tidak pernah berbohong. Oke. Dan pastinya Allah akan memberi ganjaran tadi ya, ketika orang-orang bisa memenuhi janjinya, maka Allah akan menyucikan mereka, insya Allah dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mempererat tali silaturahmi. Bagaimana seseorang yang sering berdusta, maka orang yang didustakannya itu, diingkari janjinya itu pasti akan menjauhi dia. Dengan menjauhinya orang yang kita dustakan itu, yang kita mengingkari janji kepadanya, maka disitulah akan merenggangkan, menjauhi kita. Ketika kita mau bertemu juga akan berpikir, wah saya kemarin bohong sama dia, jadi malu mau ketemu. Nah, pasti akan begitu. Seperti orang yang punya hutang, ya, takut ditagih, maka kita selalu menghindar dari orang yang kita hutangin. Nauzubillah. Oke, berikut terakhir ya kesimpulan dari materi ini, yaitu yang kita bilang pertama jujur. Apa jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila dia berkata atau berbicara sesuai dengan perbuatannya, ya. Dan dalilnya ada dalam Al-Ahzab ayat 70. Intinya bagaimana Allah menjelaskan bahwa menyeru orang-orang untuk bertakwa kepada Allah dan berkata benar, ya. Bertakwa saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan qaulan syadida. Oke, yang ketiga dalam surah Ali Imran ayat 77, di mana orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kita ke surga, atau sebaliknya kedustaan akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengiring kita kepada neraka. Berikut, janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan. Itu janji, ya. Ketika kita menyanggupi suatu janji atau suatu perbuatan atau suatu pekerjaan, maka itu namanya janji. Dan menepati janji berarti melaksanakan pekerjaan yang kita sanggupkan itu tadi. Jadi melaksanakan janji yang pernah kita ucapkan, itu namanya menepati janji. Yang berikutnya adalah menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati dan menghargai sesama manusia. Ini bukan menghargai orang saja, tapi juga dengan melaksanakan atau menepati janji berarti kita sudah memuliakan diri kita juga dan menghargai diri kita terhadap orang lain. Maksudnya orang lain akan menghargai kita ketika kita menepati janji. Yang terakhir adalah ingkar janji, termasuk dosa besar yang harus dijauhi adalah dusta. Di sini ya, orang dusta, orang yang suka berdusta, maka dusta itulah termasuk salah satu dosa besar, maka wajib kita jauhi. Demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami. Namun kalaupun masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan melalui Google Classroom, ya, melalui komentar atau melalui WA. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.